KPPS, silakan. Masih disegel ini ya, Panwas dan para saksi. Ya, silakan untuk dibuka segelnya. Nah, nanti surat suara sebisa mungkin tidak dalam posisi itu di belakang, harus dipahami posisinya ada di depan gitu ya, biar orang dari mengkodi simpan mengguri gitu ya. Termasuk pada saat pemungutan juga sama, posisinya jangan surat suara itu walaupun masih belum diapa-apain itu ditaruh di belakang gitu ya, jadi ditaruh di depan kalau nggak di samping gitu ya. Kosong. Para saksi dan pengawas bisa disahkan ini sudah kosong ya. Baik, kita mulai untuk penghitungan suara untuk surat suara itu DPR ya, Presiden ya, Presiden. Sah untuk nomor 56 itu sah ya. 56 sah untuk 57. Nah, itu langsung diserahkan kepada KPPS 5 untuk nilai ya. Ya, tolong KPPS 5 benar di belakang. Tolong dipisah-pisah yang sah dan Di yang belakang sah. berarti KPPS 5 kan nilai, tapi ini nanti sih masalah itu kondisional ya. Nanti KPPS 6 dan 7 yang atur sama ngikat itu ya. Nah, pada saat di sini saya ingin jelaskan bahwa sebenarnya di sini bisa dilakukan inovasi, Pak. Inovasi ini bisa dilakukan sepanjang tidak melanggar aturan. Berarti kan sebenarnya KPPS 5 itu kan sebenarnya cuma nilai kan posisinya kan. Nah, ini kan posisinya bisa diperbantukan, misalkan membantu Pak Ketua, jadi Pak Ketua nekur tapi kayak jembrengna apa harusnya kalau nilai itu juga boleh sebenarnya. Artinya tapi kalau sesuai ketentuannya ada di dalam aturan itu KPPS 5 ya nilai ya kan, kemudian diserahkan kepada KPPS 6. Nah, ini yang perlu dipastikan. Nah, di sana pada saat surat suara ini ada 18 partai politik dengan jumlah surat suara per masing-masing itu adalah 250 kali 5 berarti berapa? 760. 1000 ya Pak. Bayangna 1000 untuk 18 partai politik dan calegnya pirang-pirang ya. Nah, di sini mejanya itu harus memenuhi kebutuhan. Atau kalau nggak pakai meja, pakai dusnya itu harus posisinya tidak dalam posisinya itu tidak bisa dilihat oleh orang lain itu. Harapannya adalah semua terbuka gitu kan, dan bisa dilihat. Pakai dus yang terserah, arep plastik, jerepingan saya mau plastik juga nggak apa-apa. Tapi pada intinya kasih tahu KPPS bahwa nanti akan banyak itu biar dia gambar. Kemudian sarannya nanti pada saat menghitung dari sini angka yang di sini dan angka yang di sini itu sama. Di sini nanti ada checklistnya per masing-masing itu jumlahnya berapa. Ini juga sama di sini. Per 25 harapannya adalah berhenti dulu. Cek antara di sana dengan yang di sini itu sama. Karena surat suara di masing-masing kotak, kan orang punya kotak suara sudah itu kok. Tapi pada baik gawe checklist dan mengko pada jumlah. Ketika nanti kotak suara yang di dus misalnya ini kita dus ya, misalkan partai politik nomor urut 1 jumlahnya 100. Karena partai politik nomor urut 1 jumlahnya 1 orang gitu kan. Nah, pada berarti kan wis rock. Jadi intinya lanjut 25 lanjut 25 lanjut. Ini menurut saya meminimalisir waktu karena apa, daripada jenengan nanti rampung ternyata barang terakhir di klokna antara di sana dengan yang di sana gue ternyata selisih. Nah, nggak selisih siji, selisih loro, cara ngertinya caranya kepiye desa. Caranya kok buka kotak, buka surat suara. Bener nggak? Apalagi orang alat bantu untuk memisahkan itu loh, ya kan? Pusing posisinya Pak.
bukan siji maning, tapi ada selawe, bukan siji maning kan ada selawe, orang 250 posisi ini kan. Nah, itu yang dimaksud adalah efisiensi waktu gitu kan. Nah, ini boleh silakan dengan berimajinasi teman-teman yang sudah lama berproses mengetahui ini, silakan melakukan inovasi-inovasi itu. Terserah nantinya itu melakukan apa, penting aturannya orang dilanggar. Termasuk tadi mengatakan sah untuk partai nomor urut, misalnya partai nomor urut 1 atau nyebutnya partai dan sah atau tidak sah. Kalau di dalam KPT 66 itu dijelaskan ada contohnya ya, gitu kan. Partai A, gitu kan, nomor urut berapa, sah, gitu kan, benar ya. Nah, sepanjang bisa lebih mudah, cari yang lebih mudah. Yang penting posisinya saksi, pengawas, sama-sama sudah oke, dan klik. Itu cara untuk kemudian menghitung juga lebih cepat. Sudah ya, mungkin lanjut. Siap. Kita lanjutkan. Pasangan nomor 57 sah. Oke, 57. Alhamdulillah, coba dihitung untuk jumlah semuanya. Sudah klop dengan DPT, DPTB, DPKG? Klop, baik, terima kasih. Untuk surat suara presiden sudah klop, tinggal dijumlahkan. Terima kasih kepada para saksi untuk semua KPPS untuk tanda tangan. Saya hasil. Terima kasih kepada para saksi untuk tanda tangan. Ya, terima kasih. Baik. Ya, oke ya. Jadi ini yang tadi kenapa posisi KPPS 6 itu penting, posisinya nanti di sini Pak. Pada saat KPPS 6 salah mematukan suara presiden, itu berarti orang bisa selesai Pak. Karena berarti harus buka kotak lain. Ada dua alternatif. Satu, disepakati untuk kemudian melanjutkan terlebih dahulu tanpa menyelesaikan hasil, atau kemudian semua kotak akan dibuka terlebih dahulu per masing-masing dulu ini, tapi disepakati dengan saksi dan pengawas. Dibuka, sudah sama-sama dicatat, dimasukkan lagi posisinya itu kan, dihitung mulai. Jadi posisi ini rampung si presiden, tapi ini kemudian disepakati dengan saksi dan pengawas. Kalau misalnya pengawasnya orang setuju ya jadi paksa, ya pengawasnya orang gelem, ya sudah berarti yang posisi yang presiden gantung posisinya. Nah, pada saat gantung ini pengisian waktu di sini ikuti Pak. Aja kemudian ada bayu rampung ini kok ternyata misalnya presiden ini kan DPR di kabupaten gitu kan. Berarti kan rampungnya sesuai banget, nggak masalah. Tulis seperti itu masuk di dalam kejadian khusus. Begitu ya, ditulis. Jadi tertelusur. Kenapa kemudian di sini jamnya adalah bisa ngasih betul 10 jam gitu ya? Karena anak kesalahan terjadi kejadian khusus itu. Begitu ya. Jadi apapun yang nggak normal itu ditulis di dalam kejadian khusus. Apalagi yang ingin dijelaskan, posisi surat suara yang jelas ditaruh di depan, jangan posisi di belakang, termasuk pada saat pemungutan suara. Kalau contoh kemarin di Sidabuaya ini jangan ditiru ya, itu kesalahan posisinya surat suara di belakang agar anak si muntik dengan buri. Ya misalkan gitu ya. Nah ini posisinya harus di depan. Saya kira mungkin itu. Yang surat suara DPR RI dan calon kabupaten besar. Ya. Untuk nanti mempercepat ketua KPPS membacakan sah tidak sah, nanti mungkin KPPS nomor 6 atau 5 itu bisa membantu membukakan dulu. Iya, boleh. Ada stoknya gitu. Iya. Ya, bisa stoknya 5 atau berapa gitu. Terima kasih. Ya, teknis itu banyak. Ada yang model dibuka fisik, ya kan? Anak sing muda, anak sing tukang buka, nah itu kan ada. Monggo itu bebas saja posisinya. Yang penting jangan sampai salah lah gini. Di luarnya nggak apa-apa. Jadi nanti KPPS 5 yang bantu kan, berarti kan di sana cukup misalnya 2 orang gitu
gitu kan, atau mungkin satu orang gitu kan, dia juga nggak apa-apa gitu kan. Di sini nanti bantu KPPS 3 dan KPPS 4 gitu kan, nanti ada yang bantu ikut ngawasi lagi, itu juga nggak apa-apa. Jadi intinya dipastikan proses ini bisa berjalan dengan baik dan lancar intinya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait dengan penghitungan? Sudah cukup penghitungan? Cukup ya? Ya. Pemaning ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terkait saksi Bapak. Manakala saksi dia datang ke TPS sudah menyerahkan surat mandat dari partai, secara otomatis dia kan nomor HP sama namanya masuk ke aplikasi Sirekap. Pas pada penghitungan, katakanlah penghitungan surat suara, dia itu keluar. Karena di sini informasinya satu saksi bisa lebih dari satu TPS. Padahal di sini untuk KPPS setiap hasil harus ada tanda tangan. Masa itu bagaimana solusinya kalau saksinya tidak ada? Kayaknya mau pas menjelaskan ngantuk ya. Lagi maring WC. Jadi tadi saya sampaikan arep wis saksi teka gawe surat mandat tok bar kowe bali teka maring sore atau barang tutupan ya. Jaluk hasil dineni. Salinannya dikasih. Pokoknya itu saksi itu punya hak itu. Jadi teka rumah atau teka jambira itu sebenarnya itu boleh Pak. Nanti dulu, kan itu dulu ya. Terus tanda tangan. Kalau terjadi keberatan, saksi berarti tanda tangan. Sama halnya di dalam cek kejadian khusus. Kalau cek kejadian khusus ada keberatan saksi, maka di cek kejadian khusus itu ada tanda tangan saksi. Tapi kalau nggak ada keberatan yang dari saksi, artinya itu adalah kejadian yang bukan merupakan keberatan dari saksi. Paham ya? Misalnya kesalahan penulisan ini kan tidak dalam posisi kesalahan keberatan dari saksi, memang proses. Itu tidak harus tanda tangan saksi, ya. Nah, hasil atau salinan, kalau misalkan ada kesalahan di sini, itu tanda tangan saksi di paraf. Pertanyaannya, saksinya orang mana, gitu kan? Ya, oke. Misalnya yang paraf dulu, paraf di sini saksinya nggak ada. Ya ada saksi siapa yang ada itu untuk kemudian paraf. Terus selanjutnya saksinya orang belum ternyata tanda tangan, ya orang apa, gitu kan? Di sini juga sama. Saksinya kok tanda tangan sing ditok, sing dijurak belum, lorongnya belum misalnya telu. Orang apa, Pak. Tanpa saksi paraf atau tanda tangan, proses ini tetap berjalan. Sah, Pak. Ya, bisa dipahami ya. Para saksi ini adalah untuk kemudian terutama ini kalau bisa dilakukan, terutama kalau misalkan kesalahan-kesalahan di sini ya, masing-masing ini kalau bisa ditandatangani, bahwa saksinya teka yang mau tanda tangan dan pernah bergawe dengan para pengennya dengan dan saksinya orang teka, kalau saksi sini belum orang tanda tangan misalnya kayak PDI gitu kan. Semua PKB belum parah orang itu mungkin parah aja nggak apa-apa. Kan di situ ketentuannya kan adalah saksi yang hadir. Ada salah satunya itu. Ada lagi saksi yang memang berkepentingan. Jadi prioritasnya kan sih saksi di partai itu, bukan orang nanti ya saksi yang hadir. Gitu ya. Salah nggak kira-kira itu jelaskan. Jadi belum juga Pak. Yang ngerwis fikir salinan ya. Jadinya mau sampai kena ya Pak. Ya, pertanyaan itu yang di tadi
ada dua cara. Sejoganya yang idealnya setelah selesai tanda tangan, kemudian di Salin. foto kan, sirekap ya posisi kan, kemudian salingannya ditulis, selesai satu kan, baru lanjut, gitu kan? Tapi kira-kira kalau proses itu kemudian menghambat proses penghitungan, itu kan jadi bikin lama Pak. Sedangkan orang atau kebutuhannya adalah bagaimana caranya selesai proses penghitungan dulu, kan begitu? Nah, itu diperkenankan bersama-sama. Jadi ini selesai dulu, terus tanda tangan ya KBH ya. Setelah ini diberikan hak kan, silakan kepada saksi dan pengawal serta masyarakat yang ada di luar, pemantau dan pewarta untuk memfoto atau memvideo C hasil. Diberi kesempatan mereka masuk, ya masuk 5 menit ya kenal lah, 5 menit atau 7 menit ya. Udah disuruh keluar lagi yang bukan berkepentingan. Berarti ini selesai ya. Selesai. Saran saya, walaupun itu belum dimasukkan di dalam C hasil, maksudnya sirekap, itu pernah kejadian ceritanya anak sing nolong C hasil Pak. C hasilnya hilang. Nah makanya sebaiknya ada KPPS yang memfoto C hasil ini sebelum dimasukkan ke sirekap. Yang misalnya sudah ini soal apa? Tapi kan ini kan harus benar-benar aman kan, karena menunggu proses kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Pastikan ini aman. Jadi kudu anak fotonya. Bukti apa posisinya nasi nyolong gitu kan? Ini misalkan gitu kan. Artinya bisa dilakukan bergantian satu persatu, bisa juga dilakukan di akhir Pak. Jadi setelah selesai semua ini juga sudah selesai semua, barulah ngisi C hasil salinan ya. Kemudian yang satu ngisi sirekap mulai foto itu boleh. Di dalam KPT bunyinya juga seperti itu, diperbolehkan dilakukan secara bersama-sama. Begitu ya Pak. Lanjut berarti ya. Oke, melipat itu main orang login. Ya, saya kira cukup. Berarti nanti ini tinggal proses memasukkan ke dalam kotak. Berikut juga materi logistiknya. Ada ya di sini. Masukkan di dalam kotak kembali ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Plano, mana plano yang di itu mana? Itu aja yang belum. Punten Mas. Di plastik aja. Nah, ini satu aja. Ini nanti cara nyegelnya itu adalah dengan cara mana? Nah itu Mas, Pak, coba ini kemudian ditekuk jadi 2 dulu. Ya, ditekuk 2, posisinya bukan posisinya nanti tekukannya itu di luarnya putih, bukan, tapi yang memang isinya ya di luar. Nanti kalau kemarin anak sini kalau kandungan ini kotak orang, nah ini kan kayak gini nih, nah ini benar nih, ya nih, udah 1. Nah ini kan gulung, tapi sama ini gulungnya apa? Ya, yang bukan ucapannya kenal pokoknya ini digulung. Ini dua. Ya terus sampai dengan posisinya diputar. Ya pokoknya ya. Nanti kemudian disegel. Itu maksudnya hasil disegel itu maksudnya begini. Nah ini posisinya disegel. Nanti dimasukkan ke dalam plastik. Jadi nanti masing-masing KPPS itu dapat plastik ziplock, plastik selongsong kayak gini ada 5. Ya. Nanti ini dimasukkan. Dan setelah itu dimasukkan dalam kotak presiden. Ya.